Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai dari bab 2, yaitu akuntansi dasar yang akan membahas jenis dan bentuk badan usaha. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pengetahuan di 3.3 yaitu memahami jenis dan bentuk badan usaha. Kompetensi dasar keterampilan 4.3 mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Tujuan pembelajaran, peserta didik menjelaskan tentang BUMN dan BUMD serta peranannya dalam perekonomian. Nah, berikut ini adalah definisi, ciri-ciri, dan peran BUMN. Definisi BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah pusat dan bertujuan melayani masyarakat atau mencari keuntungan. Dengan kata lain, BUMN ini seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang merupakan pelaku ekonomi yang terbesar karena tujuannya adalah mencari keuntungan dan melayani masyarakat. Nah, ciri-ciri BUMN yaitu penguasaannya, pengawasannya, wewenang, dan resiko yang terjadi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Misalkan dari mulai proses produksinya, pengawasannya, dan semua yang berkaitan dengan BUMN diatur oleh pemerintah. Ada 4 peran BUMN. Yang pertama, menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, dengan adanya BUMN, dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, menghasilkan barang dan jasa. Dengan adanya tenaga kerja tersebut dan mesin dan faktor lainnya, maka menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan di nomor 3. Dan dari keuntungan tersebut, dapat memasukkan atau uang kas negara bertambah dari mana? Dari adanya pajak yang telah diberikan oleh BUMN tersebut. 4 fungsi BUMN. Pertama, penyedia barang dan jasa. Tentunya dari faktor mesin, tenaga kerja, akan menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pengelola cabang produksi sumber kekayaan alam. Nah, ini contohnya seperti di Pertamina ya. Ketiga, alat pemerintah menata kebijakan perekonomian. Nah, ini dengan adanya BUMN, maka pemerintah dapat menata kebijakan perekonomian supaya kehidupan perekonomian khususnya Indonesia menjadi lebih baik. Yang keempat, penyedia layanan kebutuhan masyarakat. Banyak sekali contoh-contoh BUMN di sekitar kita. Tentunya dapat menyediakan layanan kebutuhan masyarakat. Itu dari 4 fungsi ini dapat kita lanjutkan dari bentuk-bentuk BUMN. Nah, dari mulai ciri-ciri dan fungsi BUMN berikut peranannya, maka inilah bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, perjan. Apa itu? Perusahaan jawatan, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya apa? Kereta api. Nah, kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain yang kalian ketahui. Kemudian yang kedua adalah perum, yaitu perusahaan negara umum. Perusahaan negara yang dimiliki oleh pemerintah. Selain dari melayani masyarakat, tentunya juga mencari keuntungan. Contohnya apa? Perum Damri. Kemudian yang ketiga adalah Persero, perusahaan terbatas negara. Badan usaha yang dikelola negara. Selain mencari keuntungan, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya Telkom. Nah, dari 3 bentuk ini, kalian bisa mencari tahu apa saja contoh-contoh yang ada di sekitar kalian dan kalian ketahui untuk lebih memaksimalkan mengenai BUMN ini.
Nah, sekian materi bab 2 mengenai KD 3.3 yaitu mengenai BUMN. Jangan lupa komentar hadir di kolom komentar untuk absennya. Dan semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.